Apa yang kawan-kawan lihat adalah karya yang sudah nyata sebelum saya jadi gubernur wali kota pun saya sudah berkarya di Jakarta. Ya kawan-kawan media, kita sedang berada di kawasan Sungai Rasuna Epicentrum. Rasuna Epicentrum itu adalah kawasan di Rasuna Said yang bersifat superblok. Kalau superblok itu artinya multi coupling, kayak SCBD. Yang didesain nggak hanya satu coupling satu bangunan, tapi banyak coupling banyak bangunan. Nah superblok ini memang saya pribadi yang mendesain dari tahun 2005. Visinya kota global itu, jadi kota global itu standar lingkungannya seperti di luar negeri lah ya kira-kira. Lebih rindang, pedestrian lebih lebar, lebih manusiawi, dan salah satu istimewanya itu nggak ada pagar di antara couplingnya, nggak ada pagar tinggi-tinggi kan, supaya orang bisa jalan di depan, di samping, di belakang, ya, sehingga kotanya itu kayak halaman bermain lah kira-kira begitu. Nah, kemudian yang paling istimewa adalah sungainya. Sungainya tuh bisa dilihat yang di daerah tidak didesain kan mungkin bisa disuting juga ya, daerahnya kan jorok ya. Nah, kita akhirnya bikin inovasi, membuat water treatment plant di ujung ya. Kemudian yang kotornya dipecah dua, ya, dipecah dua ke tempat kita duduk ini di kiri dan di kanan, sehingga tengahnya bisa didesain untuk air bersih. Kalau nanti yang pecah dua itu volumenya berlebihan, baru masuk ke tengah, kira-kira begitu. Tapi dari pengalaman nggak pernah ya, Alhamdulillah nggak pernah, Pak. volume airnya itu nggak pernah banjir, nggak pernah berlebihan. Jadi mungkin tanda kutip akan berlangsung lama suasana yang menyenangkan ini di sini. Desainnya berhasil, Pak. Nah, banyak dikunjungi tahun ini aja katanya di studi banding oleh 5 5. institusi ya. Ada institusi, Mana aja? ya, itu dari Astra, dari Tebet Eko, dari Sumatera, Universitas ada itu. Terus termasuk IPB Bogor, Pak. Oh, kenalan dulu biar ini media nama dan Oh iya, jabatan. selamat siang. Terima kasih Pak Ridwan Kamil. Ya, selamat datang di Jakarta, Pak. Oke. Jadi ini kawasan ini emang kondisinya baik, Pak. Nama saya Enoch Miharja, kebetulan kami jadi ada PM pengelola untuk kawasan epicentrum. Pengelolanya. Pengelola. Ya kan seperti itu sih, Pak. Kalau panjangnya yang saya tahu 800, Ya. untuk jogging tracknya 2. Berarti pagi-pagi rame ya? Pagi banyak, Pak. Orang. Saya datang pagi, olahraga dulu sebentar ambil lihat-lihat. Ya. Nah, jadi poinnya sederhana, kawan-kawan. Kalau 800 meter ini aja bisa, ya berarti kan ruang-ruang biru yang lain juga bisa kita perbaiki gitu. Dan kelebihannya ini nggak pakai duit APBD. Ini adalah duit dari swasta yang mengelola Rasuna Epicentrum. Artinya apa? Membangun Jakarta bisa kombinasi APBD, bisa kombinasi dengan dana swasta ya. Nah, tinggal pinter-pinternya gubernur nanti merayu, melobi, dan lain sebagainya. Nih, kan media merasakan nyaman ya, karena angin eh, apa istilahnya sepoi-sepoi, pohonnya besar dan udah gede. Ya mimpinya dalam 5 tahun memperbanyak suasana seperti ini di pelosok Jakarta, dan tidak hanya di Jakarta Selatan yang memang terkena rindang, tapi juga di daerah yang gersang, panas, ke barat, ke utara, kita akan melakukan seperti ini. Poin saya adalah pengalamanlah yang nanti akan membuat kami ini kerja nggak banyak adaptasi, ya, karena kami akan kunjungi lagi inovasi-inovasi dalam menata kota lah kira-kira. Saya kira itu mudah-mudahan berkenan. Dan di sini ada contohnya, Mas Jenin sebentar. Ini seorang arsitek yang masuk dalam teori saya. Mas Jenin ini rumahnya di sini ya? Tower mana? Sini tahun 10, Nomor 10. terus kerja tadinya di sini. Ya. Sini sekarang kantornya di sini. Sekarang Setiabudi. Ya, jadi tinggalnya di sini, ngantornya dekat sini kan. Nah, jadi contoh yang hidupnya berkualitas lah. Nah, kita akan perbanyak perkantoran-perkantoran ala Rasuna Said di wilayah pinggiran Jakarta. Supaya orang yang tinggal di pinggiran, ngantor kalau memang ada pilihan, nggak terlalu jauh dari domisili kan. Nah, sehingga hidup lebih berkualitas, pengeluaran transportasi bisa lebih berkurang lah kira-kira begitu. Itulah mimpi Jakarta sebenarnya yang semua teorinya sudah ada, tinggal diakselerasi, dilompatkan dalam 5 tahun ke depan. Ada pertanyaan? Oh iya, kemudian kita udah mencatat, kita ini
idealnya Jakarta itu bisa menghadirkan 1,3 juta unit rumah atau apartemen. Nah sekarang kita kekurangan sebanyak itu. Dan untuk mewujudkan sebanyak itu kita butuh berapa ribu hektar? 1.900 ya. Butuh 1.900 hektar. Kan susah ya. Nah jadi kita cek tanah-tanah Pemprov yang kosong, yang nganggur itu kurang lebih bisa mensuplai 500.000 juta hunian. Nanti sisanya di atas pasar, di atas stasiun. Nah, mudah-mudahan dalam 5 tahun kita akselerasi sehingga 1,3 juta warga yang ingin punya rumah bisa dipenuhi dalam waktu cepat. Apalagi Pak Prabowo kan peduli ya dengan social housing. Nah kita akan petakan tanah kosong, tanah di atas pasar dan lain sebagainya untuk penyediaan housing. Itu kira-kira konsep tata kotanya. Bisa dikerjasamakan dengan program pemerintah yang Pak Ara sendiri mau 3 juta, itu kan berarti 3 juta rumah hunian itu kan setengahnya. Pokoknya apapun pemerintah pusat kerjakan, pasti Jakarta jadi etalasenya. Dan kalau saya jadi gubernur, maka saya akan sambut baik akselerasi penyediaan perumahan khususnya di perkotaan. Dari 3 juta ibarat nih ya, 1,3-nya kan udah Jakarta sendiri ya yang membutuhkan. Saya kira itu. Ada lagi? Sungai mana aja yang kira-kira bisa dibuat seperti ini? Paling nggak dalam waktu dekat, kalau nggak planning potensial. Banyak banget ya. Saya lihat ada, saya kemarin maaf ya saya ke Sudirman Tamrin tuh. Di sebelah Hotel Orient. Itu ada sungai loh. Udah rimbun-rimbun tapi sungainya persis seperti sebelum ini. Jadi saya bayangkan kalau dilakukan intervensi yang sama tapi di nyebrang Sudirman itu bisa jadi tempat luar biasa ya. Yang orang-orang Sudirman siang-siang pengen ada istirahat dekat sungai mungkin bisa di situ. Mungkin apakah itu masalah utamanya kan pembebasan lahan ya Pak, di pinggiran sungai yang akhirnya membuat normalisasi atau naturalisasi ini nggak bisa berjalan. Kalau dari Kang RK sendiri nanti gimana Kang mengatasi hal itu biar bisa dibuat seperti ini gitu Kang, badan-badan sungai? Ya kalau yang begini mah nanti saya kerjakan di daerah-daerah yang dinamika sosialnya tidak terlalu besar. Ya. Kan kerjakan yang mudah dulu. Yang mudah dulu itu adalah aliran sungai tapi tidak banyak dinamika huniannya. Nah itu bisa didahulukan. Kalau yang ada hunian butuh tengah waktu, kan dialog dulu ya. Dialog melebarkan, merapihkan dan lain sebagainya. Bahkan kan jangan lupa kalau kita lewat dari selatan yang natural, saya kan pernah naik perahu karet tuh. Itu kan natural banget ya. Tinggal nanti kita rapihin sampah-sampahnya, kita bikin jaring sampah, bendungan sampah dirapihin. Harusnya itu bisa wilayah Jakarta yang sangat ekologis banget gitu di situ. Kalau ini kan perkotaan, ya. Kalau di sana lebih natural. Jadi kalau di perkotaan batasnya banyak perkerasan kayak beton begini. Kalau natural kan langsung ya, benteng tanah ada apa. Nah jadi saya pernah mendesain ini dan ini hasilnya. Ya pastilah 5 tahun apalagi ada power menyuruh, memerintahkan, ngambil keputusan kan. Maka seperti yang dilihat ini insya Allah akan banyak di Jakarta. Sehingga citra kota globalnya itu akan jauh lebih terasa gitu. Ya. Apakah ini nanti akan jadi program prioritas ketika terpilih Pak RK? Karena kan tadi harus ada lobby-lobby. Ya, saya udah mencatat kayak danau aja banyak. Nih ujung Rasuna Said ini ada danau nih. Dulunya pengendali banjir, tapi sejak ada banjir Kanal Timur, statusnya tidak lagi jadi pengendali banjir, bisa jadi di danau wisata. Kita sulap kayak begini, tapi bentuknya danau kan, yang di ujung Setiabudi ini. Jadi ada banyak, saya hitung ada 10, Rawabadak, Sunter, dan danau-danau lainnya gitu. Ya, jadi apa yang kawan-kawan lihat adalah karya yang sudah nyata. Sebelum saya jadi gubernur wali kota pun saya sudah berkarya di Jakarta. Dan kalau konteksnya tata kota yang sifatnya skala besar, ini adalah contoh yang paling nyata. Kasihan Pegah. Oke? Itu di situ tuh. Itu ada jembatan kan? Jembatan ya Pak. Itu kalau mau di shoot angle-nya tuh
karena sungainya kamu bisa lihat langsung dari tengah di jembatan itu. Boleh Pak, ventilasi